Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera bagi kita semua tabi'un. Terutama sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan nikmat dan rahmatnya pada kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang aku muliakan dan aku banggakan, peserta didik SMA Negeri 2 Puring Sewu, saya Amrizal, guru pendidikan agama Islam yang disebut sekarang PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Anak-anakku, peserta didik baru yang insya Allah akan menjadi calon peserta didik SMA Negeri 2 Puring Sewu. Semoga kalian betah di SMA Negeri 2 Puring Sewu. Anak-anakku sekalian, saya akan menyampaikan tentang profil sekolah atau profil SMA Negeri 2 Puring Sewu. Terutama sekali yang perlu kita fahami bahwa SMA Negeri 2 Puring Sewu itu didirikan pada tahun 1990. Pada mulanya SMA Negeri 2 Puring Sewu itu berasal dari SPG. Dari SPG sebenarnya SMA Negeri 2 Puring Sewu itu diawali dengan SMA 3 Puring Sewu. Kenapa demikian? Dikarenakan di Kecamatan Puring Sewu pada waktu itu ada 3 sekolah. Yang pertama SMA 1, yang kedua SMA 2 Puring Sewu berada di Ambarawa. Kemudian SMA 3 Puring Sewu itu berada di Puring Sewu sendiri. Pada tahun 2006 terjadilah pemekaran Kecamatan Puring Sewu, sehingganya SMA 2 Puring Sewu yang terletak di Ambarawa menjadi SMA 1 Ambarawa. Kemudian SMA 3 Puring Sewu menjadi SMA 2 Puring Sewu. Anak-anakku sekalian, SMA Negeri 2 Puring Sewu itu terletak di daerah Podosari, Kecamatan Puring Sewu, memiliki luas tanah lebih kurang 3 hektar. SMA Negeri 2 Puring Sewu memiliki gedung, terutama sekali kalau kita mulai masuk dari depan itu bermulai dengan gerbang sekolah yang kita sebut sekarang ini pintu 1. Kemudian di sampingnya ada pos satpam. Kemudian kita masuk ke dalam, menengok kita ke sebelah kanan itu ada
tempat arena belajar, taman belajar. Kemudian kita menoleh ke arah depan, sebelah kanan itu ada kantor komite yang sekarang ini dipakai oleh kantor kepala sekolah buat sementara. Kemudian kita menengok ke tengah atau melihat ke tengah, itu ada kantor guru yang baru kita bangun 2 lantai. Yang 1 lantai sudah selesai dan insya Allah akan kita selesaikan tahun ini, 2020 ini. Kemudian kita masuk ke dalam atau kita lewat ke arah kiri, pintu 2 atau gerbang kedua. Yang sebelah kiri kita itu adalah ruang OSIS dan ruang PMR. Kemudian sebelah kanannya ada lab komputer dan lab PSB. Terus kita maju ke depan, menengok kita ke kanan, itu ada ruang kelas. Belok kita ke kiri atau sebelah kiri, itu ada ruang komputer yang disebut dengan lab komputer. Terus maju ke atas, itu ada lagi lab komputer. Jadi kita memiliki 3 lab komputer, 1 PSB. PSB itu adalah pusat sumber belajar. Terus kita ke atas, ada sebelah kiri kita, yaitu aula mini yang baru kita rehab, dan insya Allah bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan guru dan kegiatan-kegiatan siswa. Dan kita terus ke depannya, itu ada ruang belajar atau ruang kelas. Kita berbelok ke kanan, itu ada ruang kelas lagi. Terus ke ujungnya sebelah kanan itu ada perpustakaan. Kemudian sebelah kanannya lagi ada masjid. Terus kita ke belakang ada kantin 6 ruang kantin untuk kepentingan siswa dikala memerlukan dalam keadaan makan dan minum. Kemudian kita terus ke belakang, ada lab fisika, ada lab kimia, dan ada ruang seni paling ujung. Sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita adalah kelas. Terus kita berbelok ke kiri, itu semuanya sampai ke bawahnya adalah ruang kelas sampai ujung. Kemudian kita berbelok ke kiri lagi, itu ada lab biologi. Terus kita naik lagi ke atas, itu ada gerbang yang kita sebut gerbang ketiga. Nah, itulah kita kaitkan dengan sarana belajar di SMA Negeri 2 Pringsewu. Kemudian kita lihat juga di saat kita keliling, itu kita lihat
ada lapangan voli, ada lapangan basket, ada tempat lari jarak 60 meter, lompat jauh, lapangan futsal. Itulah untuk olahraga yang disediakan di SMA Negeri 2 Pringsewu. Kemudian SMA Negeri 2 Pringsewu memiliki jumlah guru dan pegawai sekitar lebih kurang 100 orang. Baiklah anak-anakku, untuk kehadiran siswa atau peserta didik di sekolah itu harus hadir di kelasnya masing-masing jam 7.00. Dari jam 7.00 itu siswa belajar mandiri dengan membaca kitabnya masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau yang terkait dengan Islam itu membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Kemudian bagi yang terlambat itu akan kita beri sanksi lebih dahulu, dilihat dari berapa kali dia tidak hadir atau telat di sekolah. Anak-anakku sekalian, juga kita memiliki ekskul, yaitu 13 ekskul, tempat siswa menyalurkan kemampuannya masing-masing, baik di olahraga, voli, tenis meja, futsal, dan lain-lainnya. Kemudian lagi kita memiliki masjid, tempat beribadah bagi yang beragama Islam. Setiap hari Jumat kita melaksanakan Jumat. Diwajibkan bagi laki-laki yang beragama Islam untuk mengikuti sholat Jumat. Kemudian lagi kita memiliki penyaluran kemampuan siswa yang lebih baik lagi, yaitu terkait dengan prestasi akademik dan prestasi non-akademik, yaitu melewati OSN dan kemudian ada lagi yang non-akademik melewati O2SN. Itulah prestasi yang kita bangun di SMA Negeri 2 Pringsewu. Maka dari itu bagi anak-anakku yang memiliki prestasi tentang akademik, itu akan kita bina, baik matematiknya, IPA, fisika, kimia, biologi, dan kebumian. Itu akan kita bina. Dan siswa yang ikut dalam baik akademik maupun non-akademik di OSN atau di O2SN itu tidak dibenarkan mengikuti eskul yang lain. Kita berharap peserta didik yang seperti itu harus konsentrasi di bidang itu. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang profil sekolah. Semoga anak-anakku dapat memahaminya, dan kemudian kami mohon resume yang telah
anak-anakku tulis, ya mohon dikirimkan kembali ke sekolah. Sebagai kami ketahui bahwa anak-anakku mengikuti dalam acara dalam MPLS daring ini. Demikian saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.